Halo teman-teman, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Dika dan di video pembelajaran OOP Python kali ini kita bakal bahas salah satu fondasi penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang konstruktor dan juga metode nih. Topik ini penting banget nih karena konstruktor dan juga metode ini adalah bagian inti dari bagaimana objek dibuat dan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain dalam program nih. Nah, buat kalian yang udah mulai belajar OOP atau lagi nyusun project Python, pengetahuan ini akan sangat berguna nih bagi kalian. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, pertama-tama nih, apa itu konstruktor? Nah, jadi konstruktor itu adalah sebuah metode khusus yang secara otomatis dijalankan ketika sebuah objek dibuat dari kelas. Nah, di Python, konstruktor ini dikenal sebagai init atau penulisannya seperti ini nih. Jadi tujuan utama konstruktor ini adalah untuk menginisialisasi nilai-nilai awal dari objek. Anggap saja seperti proses pendaftaran mahasiswa di mana setiap mahasiswa harus dicatat namanya, jurusannya, dan data awal lainnya ketika pertama kali masuk. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas tentang atribut instance dan juga atribut kelas. Nah, dalam OOP, atribut itu adalah variabel yang disimpan di dalam kelas atau objek. Nah, kita punya dua jenis utama atribut nih, yaitu atribut instance dan juga atribut kelas. Atribut instance adalah atribut yang unik untuk setiap objek. Kalau kita membuat 10 objek mahasiswa nih, maka masing-masing bisa punya nama, jurusan, atau nilai yang berbeda-beda. Atribut ini biasanya didefinisikan dalam konstruktor menggunakan self, misalnya self.nama sama dengan nama. Nah, sebaliknya, untuk atribut kelas adalah atribut yang nilainya dimiliki bersama oleh seluruh objek dari kelas. Nah, atribut ini dideklarasikan langsung di dalam kelas, di luar metode manapun. Contohnya, kampus sama contohnya seperti ini ya, ada kampus sama dengan universitas Yuk Ngoding. Nah, contohnya seperti itu. Jadi semua objek mahasiswa akan punya kampus yang sama, kecuali kalau kita timpa secara manual. Nah, atribut kelas ini cocok untuk menyimpan informasi yang sifatnya umum dan tidak berubah antar objek, seperti nama institusi, lokasi pusat, versi program, atau nilai default tertentu. Nah, yang terakhir ini ada metode. Nah, metode itu adalah fungsi yang berada di dalam kelas dan digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau aksi-aksi objek. Nah, metode ini bisa digunakan untuk mencetak data, mengubah nilai atribut, melakukan proses tertentu berdasarkan dengan objek, seperti itu. Nah, di Python sendiri kita bisa mengenali beberapa jenis metode. Nah, yang pertama itu ada instance method. Instance method ini adalah metode yang paling umum. Dia menggunakan parameter self dan bisa mengakses serta memodifikasi atribut objek, misalnya metode siapa yang mencetak halo, saya, dalam kurung nama. Selanjutnya adalah class method. Nah, metode ini menggunakan dekorator add class method dan menerima parameter CLS sebagai representasi kelas. Nah, class method ini biasanya digunakan ketika dia ingin bekerja pada level kelas, bukan objek. Contohnya, menghitung total berapa objek yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah static method. Nah, metode ini tidak menggunakan self maupun CLS dan didekorasi dengan add static method. Cocok untuk fungsi tambahan yang logikanya masih berkaitan dengan kelas, tapi tidak butuh akses ke data kelas maupun objek. Nah, dengan metode kita bisa memberikan aksi pada objek. Tidak hanya menyimpan data, ini membuat OOP jadi dinamis dan lebih dekat dengan cara kerja dunia nyata nih. Nah, selanjutnya di sini saya pertama akan membuat sebuah atribut kelas atau atribut yang akan dimiliki oleh semua objek dan nilainya sama semua, nggak beda. Nah, di sini apa atributnya itu jenis. Jenisnya adalah di sini saya pilih mobil ya, kata mobil, maka jenisnya mobil. Selanjutnya adalah saya akan membangun sebuah konstruktor. Bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan fungsi def, lalu kita tekan aja init underscore 2 kali init. Nah, di sini ada, kita tinggal pakai aja, maka dia akan nge-build otomatis dengan parameter yaitu self. Nah, di dalam fungsi init atau konstruktor ini kita akan masukkan semua atribut instance. Bedanya atribut instance dengan atribut kelas, yaitu atribut kelas berada di luar metode. Nah, seperti ini, sedangkan atribut instance akan ada berada di dalam
di dalam metode seperti ini. Di sini saya akan membuat atribut instance-nya yaitu merek. Di sini self titik merek, dengan merek, dan juga tahun. Nah, di sini kita masukin parameternya, tambahin yaitu merek dan juga tahun. Seperti ini. Oke, sudah selesai nih. Jadi merek dan tahun merupakan atribut instance. Jadi masing-masing objek akan memiliki masing-masing nilainya sendiri. Sedangkan untuk jenis, setiap objek punya nilai yang sama yaitu mobil. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode. Metode di sini yang pertama akan saya bikin adalah metode instance. Jadi metode instance ini dia mengakses ini ya, masing-masing dari objek. Dia mengakses self merek dan juga self tahun dari masing-masing objek sesuai objek yang memanggilnya. Di sini saya pakai dev untuk apa ya? Untuk info aja kali ya. Nah, di sini untuk instance metode ini parameternya menggunakan self seperti ini. Lalu isinya kita pakai print aja. Jadi dia akan menampilkan merek dan tahun. Dia akan dapat mengakses merek dan juga tahun untuk masing-masing objek yang memanggil. Sini lalu untuk awal di sini self titik. Jadi dia akan mengakses masing-masing dari ini ya untuk objek yang memanggilnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah kelas metode. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita menggunakan add, lalu ketik saja kelas. Nah, di sini sudah ditunjukkan nih ada kelas metode. Kalian bisa langsung klik saja di sini kelas metode. Nah, lalu kita akan membuat fungsinya atau metodenya dengan cara sama menggunakan def. Lalu nama metodenya di sini saya akan pakai untuk mengubah ini kali ya. Kita akan mengubah jenis yang atribut kelasnya. Jadi dia akan mengubah atribut kelas, ubah jenis seperti ini. Dan untuk parameternya dia beda dengan instance yang menggunakan self. Di sini untuk class method dia menggunakan CLS dan juga jenis baru, karena jenis yang lama akan diubah menjadi ini ya. Oke, nah isinya adalah CLS dot. Nah, beda ya kalau di self, di instance dan juga di sini dia menggunakan self. Sedangkan untuk class method dia menggunakan CLS sesuai dengan ini. Nah, di sini adalah jenis sama dengan jenis. Oke, seperti ini. Jadi dia akan mengganti jenis yang lama dengan jenis yang baru ini. Dan yang terakhir adalah static dengan cara ini sama menggunakan add lalu ketik saja static. Nah, di sini udah muncul nih static method. Klik saja di sini static method. Nah, bedanya class method static method ini dengan class method dan juga instance method. Static method ini dia tidak memerlukan atau mengambil sebuah data ya. Jadi dia bisa parameternya itu kosong. Jadi sini deh untuk apa ya? Jangan lupa salam saja dah. Nah, di sini dia parameternya kosong ya. Dia tidak memerlukan sebuah data atau apapun. Dia bisa langsung dipanggil seperti ini. Dia tidak memakai self ataupun CLS. Jadi dia tidak butuh untuk membaca data. Isinya adalah print saja. Kita coba print. Nah. Oke, untuk codingannya nih udah selesai nih untuk bagian pengimplementasian dari atribut kelas, instance class, constructor. Ini constructor ya. Ini adalah instance method, ini adalah class method, dan juga ini adalah static method. Sekarang kita akan mencoba untuk mengujinya. Bagaimana di sini kita pakai saja kita akan membuat sebuah objek baru. Jadi ketika objek baru maka konstruktor ini akan berjalan. Nah, objek apa? Di sini saya akan membuat dua objek ya supaya lebih jelas. Di sini yang pertama adalah M1 atau mobil 1. Nah, bagaimana cara membuat objek? Nah, kayak gini. Ini merupakan nama objek. Lalu kita tulis nama kelasnya itu mobil dan isi dari atributnya atau yang ada di konstruktor ini ada merek dan juga ada tahun. Kita isi mereknya adalah Toyota. Ini kurang i. Dan juga tahunnya adalah 2000. Dan juga tahunnya adalah 2025. Nah, untuk objek 2 sama saja kayak gini. Coba aja nama objeknya jadi M2. Lalu ini kita ganti coba jadi Honda. Dan tahunnya 2020. Oke, sudah. Nah, ini nanti ketika ini dijalankan maka akan membuat objek baru dan akan mengisi merek ini sebagai Toyota. Untuk objek 1 atau objek M1 ini akan mengisi Toyota sebagai merek dan 2025 sebagai tahun.
Sedangkan untuk M2 akan mengisi Honda sebagai merek dan juga 2020 sebagai tahun. Sedangkan untuk jenis mereka semua sama, yaitu mobil. Nah, itu. Jadi yang berbeda hanyalah ini saja yang di dalam sini, atau atribut instance mereka saja yang berubah. Atribut kelasnya tidak berubah. Nah, setelah kita membangun objeknya, kita akan mengujinya dengan cara kita memanggil info ini ya, karena dia mengakses masing-masing atribut untuk setiap objek yang memanggilnya. Jadi kita pakai di sini m1.info ini, dan juga untuk m2. Jadi masing-masing akan menampilkan informasi dari yang dikonstruk ini, yaitu merek dan juga tahunnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menguji untuk jenis kendaraan mereka, yaitu mobil. Kita akan otak-atik dengan menggunakan class method ini. Pertama-tama kita akan mungkin menampilkan yang sebelum diubah-ubah, yaitu dengan cara ini. Kita print saja. Isinya adalah jenis. Di sini mobil, jadi jenis seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan ubah-ubah menggunakan class method. Di sini adalah mobil titik jenis ubah jenis kita panggil metodenya ubah jenis. Isinya adalah jenis baru, kendaraan, truk aja, mobil, truk. Truk. Nah, seperti ini. Jadi nanti semuanya akan berubah untuk jenisnya, yaitu menjadi yang dari awalnya mobil menjadi truk. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan setelah diubahnya ya. Oke, di sini kita copy aja yang di atas, lalu di sini copy lagi. Untuk di sini saya akan mengujinya tidak menggunakan kelas tapi menggunakan objek, karena kan ini atribut kelasnya. Jadi semuanya itu memiliki nilai yang sama untuk masing-masing untuk semua objek. Jadi di sini M2 dan M1. Jadi harusnya akan menghasilkan atributnya truk setelah dia diubah. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk menampilkan salam yang terakhir tadi. Mana ini salam. Kita akan coba tampilkan mobil titik salam seperti ini. Oke, kita coba run. Oke, ini dia. Nah, di sini dia untuk info. Nah, ini info untuk M1 adalah Toyota tahun 2025. Seperti yang ada di sini. Dia menambahkan self titik merek dan juga self titik tahun. Ini beda ya, karena yang diambil itu merupakan ini atau atribut instance. Jadi beda-beda, bukan atribut kelas. Selanjutnya adalah jenis yang pertama, itu jenisnya mobil. Lalu di sini mereka sama jenisnya, yaitu truk. Karena yang diubah di sini atau ubah jenis ini merupakan atribut kelas. Jadi yang diubah ini atribut kelas. Dan yang terakhir adalah jangan lupa suruh break yuk ngoding. Oke nih, saya sudah buat tentang rangkuman untuk pembahasan kita di video kali ini nih. Yang pertama ini adalah constructor atau init, itu akan otomatis dipanggil saat objek dibuat. Yang kedua, atribut instance adalah atribut milik objek, sedangkan atribut kelas milik bersama. Yang ketiga adalah method itu memberi aksi atau perilaku untuk objek. Lalu juga Python mendukung metode khusus seperti class method dan juga static method nih. Seperti biasa ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like. Oke, sekian saja dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.